Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semua pemirsa. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan dipanjangkan umurnya. Kali ini sebelumnya saya akan mengulas asal-usul ilmu titen yang berkaitan dengan masalah ilmu memahami sebuah kode-kode katuranggan perkutut. Wong Jawa asal kata dari jiwa Jawi, bukan dilihat dari harfiahnya saja, bukan dari bahasanya saja, juga bukan dari pakaiannya saja. Orang Jawa adalah identik dengan sikap unggah-ungguh lan tata krama. Dan orang Jawa sering memberikan petuah-petuah dalam bentuk pasemon atau perlambang-perlambang agar anak cucunya nanti bisa lebih bersikap sasmito dengan apapun yang terjadi dan kejadian alam di kehidupannya. Sasmito adalah orang yang sudah mempunyai kemampuan menangkap pralambang kode-kode alam, juga disebut jalmo lipat seprapat tamat. Ilmu titen terbentuk jauh sebelum peradaban Jawa. Ada terbentuk dari proses ratusan tahun hingga ribuan tahun. Dari periode ke periode, turun-temurun dalam pengamatan yang sama, dan selalu merevisi dengan kesalahannya untuk mencapai kecocokan dengan pengamatan itu. Zaman dahulu ilmu titen hanya bisa dikuasai orang yang bisa menghargai alam, baik yang nampak atau yang tidak nampak, untuk mencapai kedamaian yang hakiki. Hingga zaman sekarang ilmu titen yang dibuat susah payah leluhur Jawa dilupakan, bahkan dianggapnya sebuah mitos, karena sulitnya orang-orang zaman sekarang untuk memahami dan mengerti tentang hal itu. Kembali dalam ulasan awal perihal ilmu titen yang ada pada pusaka Peksi Aji, berbagai katuranggan perkutut yang punya makna dan tuah yang berbeda-beda. Kali ini saya akan mengulas perihal perkutut katuranggan lurah, karena banyaknya request dari teman-teman tentang perkutut lurah. Walau saya sendiri jujur belum pernah mendapatkan, hanya tahu ciri mati dan kode-kode di dalam tubuh perkutut. Di antara lain adalah yang pertama, dalam primbon Jawa hanya disebutkan saat di alam bebas selalu diloloh bawahannya. Pasti akan kesulitan untuk mengetahuinya dan butuh proses panjang untuk mendapatkannya. Biar lengkap konten ini sambil menunggu perkutut katuranggan yang belum ada dalam konten ini, akan saya jabarkan ciri-ciri perkutut yang banyak dicari orang, banyak dicari para kolektor, bahkan dicari dan diburu para pengguna supranatural untuk kepentingan pribadi.
satu dari kepalanya sampai badannya. Perkutut ini tak jauh beda dengan perkutut pada umumnya. Yang kedua, perkutut jenis lurah badannya agak seperti bongsor dan wajahnya sangat berwibawa. Ketiga, ules badannya rapi. Yang utama ini, yang keempat, ules lehernya saat dilihat dari samping, kalung lehernya membentuk huruf V, bukan F ya, tapi V. Fik. Ulesnya tegas dan pekat. Yang keempat, paruhnya agak sedikit tebal di pangkal dan suaranya keras. Juga paruhnya agak sedikit panjang. Suaranya keras menggema namun sangat jarang berbunyi. Corak luriknya hampir menyerupai ular, bersusun rapi hampir sama seperti perkutut jolotundo. Yang keenam, dada dari pangkal leher sampai pangkal ekor seperti ular serba putih, namun samar-samar terlihat ada lurik yang tersusun rapi. Yang ketujuh, sisik kakinya biasanya seperti ciri mati perkutut guling muria, lebar-lebar dan rapi, artinya tidak silang-silang atau berantakan. Yang kedelapan, paha perkutut biasanya diselubungi bulu putih memutar seperti perkutut junjung derajat. Yang kesembilan, saat dihitung sayap kanan dan kiri, biasanya satu sayap berjumlah 20 helai ke atas. Semakin jumlahnya semakin lebih dari 20, semakin bagus dan jumlahnya semakin istimewa. Makanya saat di alam bebas jarang terbang rendah karena kuatnya sayapnya. Yang ke-10, sekali bertengger jarang di dataran rendah. Seringnya perkutut ini adanya di tempat-tempat jauh dari keramaian, bisa di gunung-gunung atau di lembah-lembah atau di gua atau di tempat-tempat yang dingin. Sisik kakinya dan kakinya rata-rata tegap, besar dengan cengkramannya yang kuat. Yang ke-11, perkutut jenis ini paling tahan lapar berhari-hari. Yang ke-12, hidupnya suka menyendiri dengan kedua bawahannya. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain yang mampu dilihat setelah beberapa tahun dipelihara oleh pemeliharanya, hingga pemeliharanya mencapai sasmitoning ati dan mampu memahami semua ciri kode-kode dari perkutut itu. Tuah perkutut lurah dapat memperlancar rezeki, memperkuat ilmu supranatural untuk pemeliharanya, dan mampu memberi kewibawaan lebih untuk pemeliharanya, dan menjadikan pemeliharanya akan lebih waskita. Wis waspada ing patrap manghayut-ayut winasis ing rasa tumlau. Artinya bisa waspada dan menempatkan diri dan akan tahu kejadian sebelum terjadi, seperti yang dialami Ki Ngabei Ranggawarsita.
yang mampu membaca kode-kode kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang menyimak. Semakin banyak yang menyimak, akan saya lanjutkan ulasan Perkutut Katuranggan Lurah ini agar lebih bisa memahami lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.